Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Bapak akan memberikan sebuah pembelajaran tentang bagaimana merancang sebuah variabel dan bagaimana cara menginput data ke dalam SPSS. Yang Anda harus siapkan adalah buku SPSS yang menjadi panduan kita bersama. Dapat dilihat di halaman 2 Romawi 2, ada tabel 22, yaitu hasil akhir input data pada data view. Seperti di layar ini, kita akan membuat seperti ini. Bagaimana caranya? Maka langkah awalnya adalah buka SPSS-nya dan siapkan lahan seperti ini. Kalau sudah siap, Anda harus pahami ada pilihan data view pojok kiri bawah dan ada variable view. Anda bisa mengklik dua-duanya. Perbedaannya apa? Untuk variable view ini untuk mengonsep variabel, di mana variabelnya ada 4, yaitu nama, gender, 5, nama, gender, tinggi, berat, dan jabatan. Sedangkan nanti kita akan mengisi datanya di sini berupa urutan data 20 responden. Pertama adalah mengisi variabel yang akan kita rancang, yaitu ketik nama, berikutnya ketik gender, berikutnya ketik tinggi, berikutnya ketik berat, dan terakhir ketik jabatan. Secara otomatis SPSS mengisi sendiri sebuah karakteristik dari variabel yang dirancang. Untuk itu kita harus sesuaikan dengan pemahaman kita. Yang pertama, kita harus menentukan tipe dari variabel. Nama itu huruf, maka pilihannya adalah string. Oke. Gender itu huruf, maka pilihannya adalah string. Jabatan juga adalah huruf, pilihannya string. Sedangkan tinggi dan berat itu numerik. Lalu berikutnya lebar, width-nya kita tentukan sesuai dengan kemungkinan isi dari nama, isi dari gender, dan isi dari jabatan. Nama itu kemungkinan panjang mencapai 20. Kalau kurang bisa ditambah. Gender itu laki-laki perempuan. Perempuan itu 9, kita alokasikan 15 saja, cukup. Misalnya. Lalu berikutnya untuk jabatan ada low, ada mid management, ada top management. Kita konsep saja, misalnya 20. Kalau kurang nanti bisa ditambahkan. Berikutnya fokus yang kedua adalah selain width ini, tipe width, yang ketiga yaitu measurement-nya. Measure ini harus dirubah berdasarkan logika pemahaman kita. Misalnya nama, betul nama SPSS mengkondisikan nominal, karena memang nama itu tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk, setiap nama pasti setara, makanya nominal. Gambarnya seperti ini, pie chart atau 3 roda seimbang. Gender sama, gender juga pilihannya lah nominal, karena perempuan dan laki-laki setara, tidak ada yang lebih baik. Kalau tinggi berat jelas itu adalah scale, gambarnya adalah penggaris, memungkinkan angka desimal.
misalnya tinggi badannya 160,65, berarti ada nilai desimal, berat pun sama. Scale jabatan SPSS mengkondisikan nominal, tapi kita harus sesuaikan kalau jabatan itu pasti ada tingkatannya. Untuk itu bukan nominal tapi ordinal. Jabatan, ulangi lagi, pilihannya ordinal karena setiap status jabatan punya tingkatan yang lebih rendah dan tingkatan yang lebih tinggi, dalam pengertian berbeda tingkatan setiap data. Setelah itu kita cek apakah muncul di data view. Ya betul, ada nama, ada gender, ada tinggi, ada berat, dan ada jabatan. Selanjutnya kita akan belajar mengisi tentang data yang ada di buku SPSS halaman 2 Romawi 2 tabel 22. Maksudnya kita akan membuat hal seperti ini. Caranya ketik misalnya Robert, gendernya laki-laki, atau mungkin disamakan dengan buku, pria, tingginya 170,5 atau 50, beratnya 62,34, jabatannya tertera di buku yaitu top management. Enter. Seperti ini sesuai dengan yang ada di buku. Maka berikutnya kita akan melihat bagaimana variabel view berikutnya. Di buku diharuskan untuk membuat kodifikasi gender dan kodifikasi jabatan. Kenapa dilakukan kodifikasi gender dan jabatan? Karena SPSS tidak bisa mengklasifikasikan, melakukan operasi matematik untuk yang data sifatnya string. Jadi dua-duanya harus dirubah ke numerik. Dengan catatan harus ada pembuatan label pembuatan kodifikasi, misalnya satu untuk pria, 2 untuk wanita, berikutnya oke. Ulangi lagi, gender yang sebelumnya tadi string maka harus dirubah dengan catatan. Kalau dirubah numerik maka diwajibkan membuat kodifikasi, atau sebaliknya kalau kita mau membuat kodifikasi harus dalam bentuk numerik. Begitu jabatan kita rubah bentuknya adalah numerik. Lalu apa sih klasifikasinya? Klasifikasinya sesuai dengan buku. Satu itu dikategorikan low management, lalu 2 itu mid management, lalu 3 itu klasifikasinya top management. Maka kalau sudah dimasukkan di value label, di oke. Kita cek, setelah ada 2 kodifikasi, kita cek di data view. Jangan heran
akan berubah kosong. Untuk itu ada hal yang Anda harus perhatikan, yaitu Anda harus mengartikan value label untuk view yang Bapak kebetulan sudah aktif, tapi nggak apa-apa, kita coba. Berarti belum aktif, kita aktifkan lagi. Ini udah aktif. Kalau sudah aktif, tinggal double klik untuk memunculkan ini. Double klik untuk memunculkan pilihan jabatan. Misalnya ini double klik pria untuk Robert, dan Robert memposisikan sebagai top manajemen sesuai dengan data yang ada di buku. Selebihnya silakan isi dari mulai Robert sampai poin yang terakhir adalah di sini Ricky sesuai dengan data yang ada di buku, dan nanti hasilnya akan seperti ini. Jangan lupa setelah Anda mengerjakan ini, Anda harus men-save. Save-nya bisa save atau save as, sama saja. Misalnya kalau save as, maka simpan di mana? Misalnya di Bapak ada folder minggu kedua, tulis data bab 1 misalnya, lalu Anda save, maka sudah disalin namanya data bab 1. Demikian cara mengkonsep variabel dari variabel view dan mengisi data dari data view. Silakan Anda lakukan secara mandiri di rumah. Semoga slide atau video ini dapat membantu Anda melakukan proses awal dari SPSS sebelum Anda melakukan proses pengujian di statistik deskriptif berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.